Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat dimanapun berada. Opung Partuk Busi Marolo Kutagal dari Medan, Sumatera Utara mengajak untuk kita pagi ini sebelum pergi beraktivitas, marilah kita bernyanyi, berdoa dan membaca firman Tuhan. Terlebih dahulu kita agungkan Tuhan. Kita beri penghormatan kepada Bapak leluhur dan Bapak Ibu yang kita hormati, termasuk Bapak Ibu yang ada di marilah kita hormati para pemimpin kita, dari pemimpin yang paling tinggi hingga yang paling rendah, dari presiden hingga kepala lingkungan, termasuk Bapak Ibu di badan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan petugas kesehatan serta keamanan. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku NDHKWP Aning Andiga. Aning Andigan dotar barenang, tusukoi, asal dari situ hati, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk pagi yang indah ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan, dan membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk beraktivitas. Sebelum kami pergi Tuhan beraktivitas, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi, berkati kami terlebih dahulu, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami pahami, serta dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terkasih, sahabat terhormat, marilah kita sebentar membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Rom 2 ayat 29 di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, no a man is a Jew if he is one inwardly and circumcised in the circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a man's price is not from men, but from God. Thus reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Batak dikatakan, alain-lain majahudi ibadah di bagasan rohana. Parsunatonipe
naing madibagasan roha hinorhon ni todi unang hata ni patik akasi songonima dapotan puji-pujian sian debata datung sian jolma ido sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat terkasih terhormat, di dalam firman Tuhan ini kita diberangkatkan untuk pagi ini dengan tema atau topik sunat rohani. Janganlah sunat hurufiah. Itu dikatakan bukan sunat secara hurufiah. Maksudnya di situ apa Bapak Ibu? Kalau kita telusuri, kita terjemahkan sunat itu adalah kita, atau disebut di dalam bahasa Indonesia sunat itu adalah kerak bulu, atau kalau disunatkan diketankan. Itu secara jasmani, secara kesehatan, secara iman, kepercayaan menurut yang dikatakan oleh para rasul. Oleh karena itu, baikkah dilakukan itu? Ya sangat baik. Tetapi yang lebih baik adalah sunat rohani. Artinya dari dalam hati yang suci, murni, kudus, dan tidak bernoda. Kalau itu dilakukan, maka kita adalah orang-orang yang dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Sebab dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kalau begitu, sebagai umat ciptaan Tuhan, kita harus betul-betul membersihkan diri dengan sunat rohani. Mau ada kesalahan kita atau sudah kita lakukan kesalahan yang luar biasa atau kesalahan yang kecil, maka kita perlu dikuduskan, disucikan dengan sunat rohani, yaitu dari dalam hati. Ini firman Tuhan dikatakan, tetapi orang Yahudi ialah dia yang tidak nampak keyahudian. Artinya, kalau kita manusia berdosa, jangan lagi kita lakukan dosa itu. Kalau kita orang yang bersalah, jangan lagi kita ulangi kesalahan itu. Bagaimana mengerjakan itu? Mungkin sulit, mungkin sangat berat, karena sudah terbiasa. Misalnya di dalam hidup sehari-hari mulutnya sudah sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak senonoh. Mungkin merubah ini sulit, tetapi yakin dan percaya kalau muncul dari hati kita dengan hati sanubari, itu bisa dengan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, apa yang mau kita rubah sangat sulit. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan agar kita dapat hidup bersih, tidak bernoda, dapat hidup kudus, suci, sehingga dikatakanlah sunat rohani. Artinya sunat yang dari hati
nurani yang paling dalam. Mampukah kita melakukan itu? Kalau sunat kita yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sangat bagus. Jangankan tidak dilakukan itu, bisa menjadi ada ganjalan di dalam kehidupan. Untuk itu, mari kita dua-dua ini kita lakukan dengan harapan supaya kita tetap suci, murni, tidak ternoda atau disebut kudus. Jika kita kudus, yang pasti kita adalah umat kesayangan Tuhan. Tapi kalau kita bernoda, kita menjadi makhluk yang dibenci, bahkan bisa disesah oleh Tuhan. Itu sebagai manusia yang punya pikiran yang normal, yang beretika, kita memilih, kita disucikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu, atas berkat-Mu membangunkan kami dari tidur kami sehingga dapat melakukan aktivitas. Untuk itu Tuhan, firman-Mu yang telah berkumandang untuk pagi ini yang menyatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak menampakkan keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Untuk itu dalam hidup kami ini lebih baik pujian datang dari Tuhan, agar kami anak kekasih Tuhan, kuatkan, berkati, ridhoi kami Tuhan untuk melakukannya sehingga berkat-Mu melimpah. Bapa surgawi, di dalam aktivitas untuk pagi ini, satu hari ini, tolong Tuhan ajari, bimbing, kuatkan dan berkati kami. Apapun jenis pekerjaan kami, tolonglah Tuhan, kuatkan dan juga beri kesehatan sehingga kami dapat bekerja dengan tuntas dan mencapai hasil yang baik. Bapa surgawi, pada pagi ini kami memohon kepada-Mu, buat anak-anak atau cucu kami jika masih kecil, sempurnakan pertumbuhan. Jika di bangku pendidikan, mulai dari PLT, KSD, SMP, SMA, SMK maupun ke perguruan tinggi, tolonglah beri kepintaran, kecerdasan, kecermatan, keuletan, dan juga disiplin, dan juga ketaatan, kehormatan, sehingga mereka patuh dan taat kepada guru, patuh dan taat kepada orang tua, dan juga takut akan Tuhan. Bapa surga, jika ada anak kami atau cucu kami sudah tamat dari pendidikan, tolonglah Tuhan, rombongan pekerjaan Tuhanlah yang menunjukkan, mengarahkan, membimbing anak-anak atau cucu kami. Bapa surga, jika sudah memperoleh pekerjaan, beri disiplin, ketaatan yang setia sehingga mereka dapat menuntaskan pekerjaan dan disayangi oleh atasan atau pimpinannya, terlebih-lebih disayangi oleh Tuhan. Bapa surga, kami memohon kepada-Mu, jika ada anak-anak atau cucu kami yang sedang menunggu jodoh, tunjukkan, antarkan, berilah jodoh yang sepadan Tuhan. Dan yang sudah menikah, tolong Tuhan, beri kebahagiaan, berikan momongan, dan beri sukacita untuk anak-anak atau cucu kami, sehingga kami orang tua pun menjadi bersukacita. Bapa surgawi, kami rakyat atau jemaat atau bangsa Indonesia saat ini sedang menunggu pencalonan presiden, pencalonan wakil presiden,
dan juga legislatif yang akan dipilih pada pesta demokrasi pemilu tanggal 14 Februari 2028 yang akan datang. Tuhan Bapa di surga, untuk mempersiapkan ini, tolonglah pemerintah kami, tolonglah panitia pemilihan, tolonglah KPU, Bawaslu, dan perangkat lainnya, termasuk pimpinan partai, kader partai, calon presiden, calon wakil presiden, dan calon presiden. Beri hikmat dan kebijakan, beri kecerdasan, dan diberi damai sejahtera daripada Tuhan untuk segenap rakyat Indonesia, sehingga kelak pemilu dapat berlangsung dengan aman, tentram, nyaman, damai, jujur, dan adil. Siapapun yang jadi pemimpin, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Bapak Saudari, kami rakyat Tapanuli yang ada di Pondok Pesantren maupun di perantauan maupun simpatisan menginginkan provinsi Tapanuli itu Tuhan. Panitia percepatan provinsi Tapanuli yang diketuai oleh JS Matuang saya JLPP telah memohonkan Tuhan, bila juga permohonan yang daripada yang lama para pejuang Prakasa panitia yang lama diketuai oleh Insinyur Chandra Mangalian. Tolonglah Tuhan, kabulkanlah permohonan kami melalui hambamu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan provinsi yang lain yang ingin bermegara, kabulkan Tuhan. Demikian juga kabupaten kota, sehingga kami rakyat Indonesia dapat bersuka cita di wilayah kami masing-masing. Bapak Saudari, kebutuhan jasmani dan rohani kami selalu kami dambakan. Uluran berkat kasih karunia Tuhan, ucurkanlah itu Tuhan kepada kami pribadi, lepas pribadi, keluarga berkeluarga, dimanapun kami berada. Berilah dengan sukacita seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Horas, Yahu, Majua-jua, Menjua-jua, Ahoy, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang, salam sehat dari Opung Partuku posisi 2 Dr. Marolo Putaga oleh MPDI bersama Permaisuri dan Meria Aritona SPD Opo Ebanungante. Tuhan bersama kita.